Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yengki Charlie itu, Yengki India Zulu. Ya, apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat di hari ini. Dan di hari ini kita akan nguprek lagi ya. Kalau kemarin kita sudah merubah UVK 5 bisa kita modif untuk RX HF full band, mau AM, mau upper sideband, lower sideband CW bisa ya. Dari sekitar 1 MHz sampai 30 MHz itu bisa kita receive ya. Jadi artinya AM itu bisa kita dengarkan siaran AM dengan baik dengan radio HT ini ya. Kemudian kita bisa mendengarkan percakapan di HF, baik itu digital mode, FT8 maupun percakapannya. Namun sinyalnya itu kurang peka ya teman-teman. Sinyalnya kurang peka, artinya penerimaannya kurang peka. Nah, sambil kita nunggu untuk preamp ataupun rangkaian modul yang sudah ada preampnya, sekarang kita akan coba akali bagaimana receive-nya bisa jadi peka teman-teman ya. Receive-nya bisa jadi peka, artinya dengan tanpa menggunakan preamp dia bisa menerima dengan baik. Meskipun suaranya mungkin hanya peningkatan dikit, tapi lumayan ya, lebih lumayan daripada sebelumnya. Sebelumnya itu hanya bisa mendapat 2-3 sinyal sampai 4 sinyal, mentok-mentok sampai S5 saja. Tapi nanti kita akan rubah biar bisa mentok sinyalnya ya. Oke, sebelum kita bongkar radionya, kita ngopi dulu seperti biasa. Bismillah. Oke, udah seruput kopinya. Sekarang kita mulai action untuk bongkar radio UVK5 8 ya, Eskom FC9 Pro ini supaya lebih peka lagi menerima sinyal. Oke, keep stay tune. Oke teman-teman, kita akan bongkar radio UVK58 ini. Kalau biasanya Kuanseng, tapi ini kita pakai Eskom FC9 Pro yang kemarin udah kita bongkar ya. Sekarang kita bongkar lagi. Namun kali ini singkat saja karena kita hanya merubah sedikit, tidak banyak-banyak, kita hanya rubah sedikit ya. Kita sudah buka baterainya, buka ininya. Sekarang saya buka bawahnya, dari bawah kita buka ya. Nah, sangat sederhana sekali. Sangat gampang maksud saya ya untuk membuka UVK5 ini tanpa baut. Jadi pelan-pelan, tarik. Ya, tarik ke belakang. Nah ini udah kebuka ya. Nah, ini biasanya sering lupa, ini harus diingat ya masangnya nanti. Oke teman-teman, nah ini ada ngecap di sini ya, ini karena kena IC ini. Oke, ini penampakan dari UVK5 yang kita bongkar ya. Oke, ini dia UVK5 yang ada di depan kita saat ini. Nah, kita akan bongkar ya teman-teman. Kita akan bongkar, bukan bongkar sih, kita akan coba untuk membuat radio ini jadi peka ya. Kita butuh ya kabel ini ya, seperti ini. Dan ini nanti saya akan masukkan lewat mana ini ya. Kita akan coba kali ini kabel ini nanti bisa keluar lewat sela-sela dari HT ini ya. Nanti kita akan coba kali di mana posisinya yang bisa dia keluar ya. Nah, sesuai dengan skema dari modul yang ada, kita akan coba buka dulu ya. Nah, sesuai dengan skema modul itu di sini ada jalur FM. Jadi ini adalah antena FM. Ya, antena FM. Jadi yang kita rubah ini adalah modul FM ya teman-teman, modul FM. Ya, modul FM. Jadi kalau teman-teman bilang ini bisa transmit apa enggak, ini nggak bisa transmit, hanya bisa receive saja karena FM
di HT ini hanya bisa receive. Jadi ketika kita sudah pasang modul ini, maka kita tidak lagi bisa mengoperasikan FM dengan shortcut seperti biasa ya. Jadi harus masuk ke menu yang universal, yang semuanya dari CAC ya tentunya. Jadi tidak lagi kita menggunakan tombol FM gitu ya. Oke, di sini akan saya perbesar. Kita akan perbesar ya. Saya akan perbesar. Nah ini kalau sudah diperbesar dia akan bergeser. Saya akan geser lagi ya posisi dari kameranya ya. Karena dia akan bergeser nih. Nah saya perbesar lagi. Udah mentok ya. Oke masih bisa. Saya perbesar lagi masih bisa ya, oke. Tapi nampaknya udah mulai kabur ya. Oke, kita coba, mudah-mudahan masih bisa kelihatan ya teman-teman ya. Karena ini barangnya sangat kecil, jadi harus ekstra kita hati-hati ya. Tapi sebenarnya enggak juga ya, karena ini hanya modul dari FM. Nah, seperti tadi yang kita lihat di skemanya itu, jadi ada 4 kaki IC ini. 4 kaki IC ini ada satu resistor di sini ya. Resistor apa kapasitor ya? Mungkin kapasitor ya. Bentuknya warnanya putih ini kapasitor ya. Jadi kapasitor ini yang saya tunjuk ini ya. Ini berhubungan dengan kapasitor yang ini ya. Jadi kita nanti ngambilnya dari sini, kita solder di sini menggunakan kabel ini ya. Kita akan manfaatkan kabel ini, kita solder nanti di sini ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa ya. Ini karena kecil sekali. Mudah-mudahan bisa kita solder di sini nanti begini. Dan ini nanti menjadi antena ya. Antena dari FM-nya, dari modul FM-nya ya. Jadi kita solder di sini. Dan nanti kita arahkan posisinya, cari tempat yang bisa kabel ini keluar lewat mana ya. Nah, mungkin akan saya praktekkan terlebih dahulu ya. Kita pasang baterainya supaya kita bisa tahu apakah betul di situ posisinya. Ini saya akan pasang dulu baterainya. Jadi tanpa harus kita ini bisa ya teman-teman ya, kita hidupin, saya hidupkan. Nah ini sudah masuk ke CAC ya. Kemudian kita masuk ke menu ini ya. Nah please wait, nah sudah ya. Kemudian kita masuk ke AM dulu biar jelas ya. AM itu lebih jelas. Kita masuk ke angka 3, itu 3 di mana ya? Udah tombolnya nggak ada angkanya, ini 1, 2, 3. Nah 3 di sini, yang ketiga ini. Nah ini teman-teman ya, jadi saya akan buktikan bahwa kalau kita ambil di situ ya, kita bisa membuat resipnya menjadi lebih peka. Saya akan coba pakai ini ya, akan tes, kita tes ya. Bisa ngelisip ya teman-teman ya. Ini kosong. Nah, bisa ya. Kita coba dengan kabel. Kalau tadi kita menggunakan tes, sekarang kita coba dengan kabel ya. Kita coba dengan kabel. Kita tes. Bener nggak? Kita coba ya. Kalau benar dia langsung kenceng suaranya ya. Ya teman-teman, jadi bisa ya. Cuman ini karena dia butuh ground ya. Nah kalau pakai tangan tadi dia langsung bisa ya, karena ada groundingnya. Ini. Ya oke. Jadi posisinya di situ teman-teman ya, posisinya di tempat yang saya
pasang tadi ini ya, di sini posisinya IC ya, kapasitor ini ya, kita akan solder di sini nanti. Oke, teman-teman, kita masih punya kabel ini ternyata ya. Kita masih punya kabel yang bawaannya ini kan kemarin untuk jumper ya, tapi masih ada sisa. Nah, ini saya akan pakai untuk nyolder di bagian FM-nya tadi, antenanya ya. Saya akan solder menggunakan ini. Nah, ini radionya matiin dulu. Kita cabut baterainya. Nah, kita cabut baterainya. Nah, sekarang kita akan solder ya. Kita akan solder. Kita pakai yang ini aja ya teman-teman, yang tipis ini. Ini terlalu tebal ya, kalau yang kuning ini terlalu tebal. Kita pakai yang bawaannya kemarin masih ada sisa ternyata. Nah, ini saya akan coba ya untuk nyolder. Oke, soldernya udah panas. Kita akan coba. Aduh, sorry goyang teman-teman ya. Mohon maaf goyang. Gempa bumi. Ya, kita akan nyolder di posisi yang agak sulit ya. Ya, kepala soldernya besar tapi ya mudah-mudahan bisa lah ya. Kemarin bisa kok ya, sekarang kita coba lagi. Kita coba lagi. Ya, di posisi kapasitor yang ini ya. Oke, udah teman-teman. Mudah-mudahan udah. Ya, udah. Mudah-mudahan nggak lepas ya. Nah, kita cari posisi di mana bisa kita taruh ya. Oke, ini saya lewatin layar bawah sini atau lewat samping aja ya. Samping sini. Kita lewatin sini. Oke, jangan lupa ini nggak boleh kena tombol-tombolnya. Nanti kena tombol, nggak bisa kepencet. Oke, teman-teman, ini saya kasih isolasi kertas ya, biar nggak geser. Karena kalau kita nggak kasih isolasi kertas, dia akan geser ya, geser ininya, geser untuk kabelnya. Jadi saya tambahin isolasi kertas di sini. Nah, ini saya taruh di sini ya. Nah, ini seperti ini. Oke. Nah, kita coba dulu, kita tes lagi untuk AM-nya, apakah bisa ngerisip. Kita coba wait. Saya kupas sedikit. Jenazah ini masih ada di tempat itu. Jadi nanti berkaitan dengan melayat itu. Oke, kita akan tes untuk Termasuk hal yang diusahakan dan itu adalah kencang ya teman-teman. apa namanya? Jadi hanya kabel saja juga udah bunyi ya. Nanti berkaitan dengan melaksanakan proses ini seperti Jadi kabel aja udah bunyi ya teman-teman ya. Kalau kemarin
Nah, ini kalau kita tancapin ini dengan antena di luar, maka itu adalah tuh tambah kenceng ya, full. Oke, kita coba di HF-nya. Nah, kita coba di HF di 40, angka 1. Kita coba di frekuensi, nah berapa ya? Frekuensi ini angka nolnya mana nih? 0, angka 7, 7, 0, 6-nya mana? 6 ini, 6, 0. Ini kita rubah dulu untuk BFO-nya. BFO-nya itu kan biasanya meleset ya. Saya kasih BFO-nya di minus 800 teman-teman ya. Oke, ini sudah minus 800. Kita coba ada nggak siaran di situ. Belum ada ya teman-teman ya. Kita coba cari. Oh sorry, ini band ya, kita pindah dulu, kita geser ke, oh ini gesernya pakai yang ini. Bentar. Nah, kita coba ya. Masih sepi teman-teman ya, belum ada. Ya nggak apa-apa, artinya kita udah membuat tambah peka. Kita coba lagi di AM-nya ya. Kalau AM kemarin kan memang nggak bisa ya sama sekali. Kalau kita tambah antena. bagi orang yang sudah menggunakannya, ya maka apa? Ya dia boleh untuk Nah ini sudah bagus ya. Kita coba FM teman-teman ya. Siapa tahu FM lebih bagus lagi full sinyalnya. Kita coba FM di 102. Tapi juga perkembangannya. Kami hadirkan informasi terkait Ya, jadi tanpa antena teman-teman, ini pakai kabel aja. Koordinasi penanaman Udah modal bisa ya. BKPM yang mengungkapkan Jadi udah tambah peka sekali ya. investasi dalam rencana pembangunan. Jadi tambah antena kita udah bisa dengerin FM. Kita bergabung bersama Rian Suryadi untuk laporan selengkapnya. Rian. Nah, tambah antena luar langsung kenceng ya. Kita coba pakai Kepala penanaman modal ini antena yang lain. memberikan target investasi sebagaimana diketahui. Nah, full. Joko Widodo ini memerintahkan khususnya kepada Kemarin nggak bisa sampai segitu ya. Nah, ini tanpa antena, cuman pakai kabel aja udah oke. Nah, sekarang kita rapikan teman-teman ya. Kita rapikan karena udah bisa. Kita coba tadi masukin di situ ya. Oke teman-teman, jadi saya keluarin lewat sini aja. Lampu ini ya. Lewat lubang lampu. Jadi lebih rapi teman-teman, nggak ngebor-ngebor lagi. Ini cuman saya kerok sedikit aja. Saya kerok sedikit aja pinggirnya. Supaya kabelnya bisa masuk, karena kabelnya juga tipis. Jadi bisa kita akali ya. Kita coba lagi. Apakah masih bisa ya FM-nya? Apa ini? Bisa ya teman-teman. Sekarang FM coba ya.
Kita coba FM. Subuh tadi di mana beberapa wilayah ya di Kota Manado ini diguyur hujan debu vulkanik gunung api yang ada di Pulau Ruang tersebut, dan Jadi sudah bisa tontonnya. debu vulkanik sekitar pukul Nah, 10 pagi sekarang ya itu di antena Kecamatan bisa kita Sikil, pasang, Kecamatan antena, Tigala hingga Kecamatan Mapangan. radionya. Baik, sudah ada sejumlah pendengar. Kalau antena HT-nya kita bisa pasang. Saya akan pasang dulu antena HT-nya ya. Bentar, kita coba pasang. Nah, jadi ini antena utama, ini antena receive untuk yang kedua ya, misalnya untuk HF atau untuk FM, AM gitu ya. Kita coba pindah lagi ke AM. Oh, ini ke 40 ya, kita coba 40 lagi. 40 meter satu. Lebih keras suaranya teman-teman, untuk meresip lebih keras. Jadi untuk geser ini pakai ini ya, pakai scan ini, tombol ini untuk geser angka ini satu-satu. Kita cari siaran dulu ya teman-teman, kita cari siaran dulu. Oke teman-teman, kita akan cek ya, ini suaranya. Mau cek modulasi ini. Kenceng banget ya. Tuh. Terus sekarang tiba di yang awal. Ini saya dengarkan ya teman-teman, dengar ya. Saya coba kembalian ke awal. Volumenya segini udah kenceng itu. Nah, kembali ke awal. Cek modulasi aja nih di tato. Frekuensian ganti. Iya, terus tinggi berapa tuh? Lari belum bagus. Yang kita itu isi Kita coba. seperti bagus. Sampai ini sampai jaga. Kita tadi itu nih tato. Mau cek modulasi ini. Sangat jelas bedanya. Ya teman-teman ya. Yang Ini pertama, harus dibikinkan dulu konektor ya. Karena ground sama positifnya harus kita pasangkan ya. Apa inner sama groundnya ya. Jumbo ikomnya ini Ya. Oke. Yang jelas sudah oke teman-teman ya. Kita modif sedikit, bisa meresip HF dengan sempurna. Tinggal kita nanti atur gimana caranya supaya saya bisa membuat konektor kecil di sini untuk
yang kedua, antena yang kedua ya, untuk kita mancar bukan mancar, untuk berisip HF. Oke teman-teman, kita modif ya. Ini groundnya saya tempel aja di body pendinginnya, kemudian yang innernya kita solder juga di sini. Nah, ini kita bikinkan konektor kecil ya, seperti ini. Kita perlihatkan ya konektornya. Jadi, nah seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau mau dengerin HF ya, tinggal kita pasang aja di sini. Kita colokin, kita dengarkan ya. Oke teman-teman ya. Kencang ya teman-teman ya, suaranya keras ya. Pada akhirnya bukan yang diganti yang rusak, tapi yang lainnya. Iya, iya, tapi nih jujur itu tetap punya alasan yang tepat gitu. Tapi nih ngamus itu boleh alasan sing untuk menutupi kebobolannya atau ketidakbisaannya gitu. Nek ra iso ngaku ra iso. Pun Mas, mboten sanggup nutupi malih. Nah, itu kan terus terang malu tapi begitu, tapi kalau dan berbohong, nah itu mesti boleh alasan. Kita coba ke AM lagi ya teman-teman. Kita coba ke AM. Jadi tambah kencang ya. Di AM tambah kencang. Bentar. Kita coba pindah ke nah ini saya coba, ini ada ngaji ya. Wah kenceng banget. Jadi udah oke banget. Oke banget teman-teman, mantap. FM juga mantap. Kita coba cek FM. Ini aduh sorry, Star AM. FM-nya mana ya? Sebentar. Ah, ini FM. Memang kemarin luar biasa bermain, kemudian ketika menghadapi Korea, Jepang, China mungkin menghadapi cara yang berbeda. Oke. Jadi oke, sudah oke teman-teman ya. Nah, ini juga tanpa antena juga ada bisa, karena ini kan ada kabelnya. Jadi ada sedikit ya keluar-keluar gini nggak apa-apa, yang penting kan bisa kita manfaatkan untuk menjadi sebuah radio receiver yang multiguna ya teman-teman. UVK5-nya bisa jadi receiver multiguna. Oke teman-teman, itu dia bagaimana caranya kita membuat radio kita lebih peka daripada sebelumnya, dan tentunya sinyalnya juga lebih kuat daripada sebelumnya ya. Dan dengan sentuhan sedikit kita lakukan sehingga kita bisa memaksimalkan receive dari radio Quanseng atau HT Quanseng UVK5 ini. Ya nggak apa-apa, ini ada keluar-keluar seperti ini nggak masalah ya teman-teman ya. Nanti kita bisa rapikan, mungkin kita taruh di sebelah mana gitu ya. Kita akali supaya radio ini bisa maksimal kita gunakan untuk mereceive maupun bisa mentransmisikan sinyal ya. Tapi kalau sinyalnya ya kita transmisinya tetap di UHF ya. Tapi receive-nya bisa semua band teman-teman, mantap punya ya. Dengan radio semurah ini kita sudah dapat receiver yang mumpuni, dan tentunya nggak perlu besar-besar, bisa kita kantongi, bisa bawa kemana-mana. Jadi kalau Anda misalnya mau hacking atau apa, Anda tidak perlu lagi khawatir, tinggal
mungkin saya coba ya, kalau antena AM itu dengan menggunakan ini bisa nggak? Kita coba tes ya. Jadi kalau misalnya kita mau dengarkan AM, terus kita pasang antena, antena ini ya, seperti itu untuk mendengarkan. Oh, kurang peka teman-teman, tapi bisa. Tinggal kita atur aja, kita mau pakai antena yang seperti apa, nanti kita atur supaya kita bisa manfaatkan penggunaannya radio ini secara maksimal untuk mereceive ya. Jadi saya senang sekali juga. Terima kasih buat Lukas ya, udah beri informasi ke saya, karena beliau itu suka ngutak-ngutik juga. Dan alhamdulillah ini udah saya tes ya, saya coba dan berhasil. Dan alhamdulillah ternyata grounding juga perlu. Jadi kabel antena itu ada dua, inner sama grounding. Jadi dua-duanya kita perlukan untuk bisa mereceive secara maksimal. Jadi ini kita dua kabel, ada inner yang hijau yang kecil tadi kita solder di dalam, kemudian yang kuning ini adalah groundingnya, untuk di luar di body saja ya. Oke, sekian dari saya, semoga ini bermanfaat. Yang Charlie itu, yang dia sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentri, bye-bye.